Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Guru Indonesia. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UPIN Kerja. Perkenalkan, nama saya Wulan Kartika Sari, mahasiswa dan peserta guru tertentu tahap 2 tahun 2025 dari LKPT Universitas Lambung Mangkurat. Program studi Ilmu Pengetahuan Sosial. Nomor induk mahasiswa saya adalah 25 30 11 17 20 001. Saat ini saya sedang mengajar di SMP Asidikiah di Jalan Lintas Timur, Desa Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempung Jaya, Kabupaten Ogan Komering, Sumatera Selatan. Ini adalah kartu identitas saya sebagai bukti keabsahan data diri saya. Video ini dibuat sebagai video dokumentasi. Video pembelajaran saya menggunakan pendekatan deep learning. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, berarti sehat semua ya. Ya. Silakan kalian cek bajunya sudah rapi apa belum? Dan lihat sekitar kalian ada sampah enggak? Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Ketua kelas silahkan pimpin doa anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri semua. Bangsa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka. Ibu absaja, nanti yang hadir silakan tunjuk tangan. Bila Asyifa, Tina Talisa, Sania Fatun, Raisa Haura, Eileen, Hadir. Ayatul, Hadir. Atika Aulia. Hadir. Materi sebelumnya masih ingat nggak nak? Masih. Masih. Coba kalau masih ingat materi minggu kemarin apa? Apa? Kemarin potensi bencana alam. Iya, potensi bencana alam yang ada di Indonesia. Coba sebutin macam-macam bencana alam di Indonesia. Ya. Iya, benar. Banjir, longsor, gempa bumi, dan longsor. Nah, coba sebutin apa penyebab banjir. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi di sekitar kita. Jadi, tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kalian mengetahui kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Yang kedua, agar kalian tahu apa saja sih kegiatan ekonomi di sekitar kita. Dan ketiga, siapa pelaku kegiatan ekonomi. Nah, sekarang Ibu mau nanya, siapa yang di sini pernah ke pasar? Iya, pernah. Ngapain ke pasar, nak?
Jadi kalau ke pasar pasti kalian banyak beli baju ya, beli baju, beli makanan dan lain-lain. Kenapa itu dilakukan? Ada yang tahu? Apa? Iya, karena mereka untuk memenuhi kebutuhan. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Hai semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Jadi, apa itu kegiatan ekonomi yang kita pelajari bersama? Kegiatan ekonomi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lantas, apa saja sih kegiatan ekonomi? Jadi, kegiatan ekonomi ini terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama produksi, dua distribusi, dan yang terakhir konsumsi. Oke, yang pertama kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan produk jasa, di mana sekelompok orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut sebagai produsen. Apa sih kegiatan ekonomi, Nak? Bu, Ya? semua aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Iya, semua aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Beri tepuk tangan, Nak. Terus, ada lagi. Coba sebutin macam-macam kegiatan ekonomi. Siapa yang tahu? Bu, Ya, konsumsi, distribusi, dan produksi. iya. Selanjutnya di sini Ibu akan membagikan kelompok, ya. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, ini kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Kalian silahkan cari gambar di sini menurut judul yang Ibu berikan tadi. Tadi kelompok satu judulnya apa? Produksi. Produksi. Silahkan ya ditempelkan di sini, Nak. Ya, tempelkan di lembar kosong ini. Dipotong, ditempelkan, kalian perwakilan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Paham? Ya, silakan dikerjakan, Nak. Ini wakil nanti dua-dua. Nah, ini nanti Di sini. ya, yang ini ya, sebetulnya nanti yang agak kesini, biar ini ya. Yang ya. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Ada yang bingung? Iya, iya itu dicatat. Nanti siapa yang maju? Sama? Ya. Ya.
Mana nak? Coba apa? Ya, sikat gigi. Sikat gigi. Ya. Ini lagi nonton? Ya. Kelompok 2 sudah siap? Sudah, boleh maju ke depan nak. Kelompok 2. Siapa perwakilannya? Ya, boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas tentang kegiatan ekonomi distributif. Distributor adalah orang yang menyalurkan barang dan jasa seperti perdagangan, pengangkutan, dan penyimpanan. Kegiatan distribusi, tugas utama dari kegiatan ini adalah membeli barang atau jasa dari produsen, kemudian menjualnya kembali ke konsumen atau pembeli. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika terjadi keterlambatan dalam menyalurkan barang dan jasa, apa yang terjadi? Ya. Jika terjadi keterlambatan ya dalam pengiriman barang dan jasa. Coba tanya. Kalau terjadi keterlambatan barang maka barang akan langka dan mahal. Iya, katanya kalau misalnya terjadi keterlambatan maka barang itu langka atau mahal. Gimana kelompok 3? Udah puas dengan jawabannya? Kami yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan nak. Coba kelompok selanjutnya, kelompok 4, apakah sudah siap? Ayo, maju. Hati-hati ya. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan kegiatan ekonomi konsumen. tentang ekonomi konsumsi. Konsumsi kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelaku semua orang atau rumah tangga. Contoh membeli sayur di pasar menggunakan jasa transportasi. Pihak yang melakukan kegiatan konsumsi adalah konsumen. Kebutuhan hidup setiap orang biasanya akan selalu sama. Oleh karena itu, seorang konsumen akan mengonsumsi barang-barangnya secara berulang-ulang, kecuali ada kebutuhan hidup yang baru, misalnya rumah, pakaian, atau kantor, sekolah, rumah, makanan dan minuman, buku, sekolah, dan lain-lain. Kegiatan konsumsi bisa terjadi dengan dua cara, yaitu produsen menjual langsung ke konsumen atau konsumen membeli melalui distributor. Ya, boleh? Bedanya konsumsi dan konsumen. Ya, apa bedanya konsumsi dan konsumen? Boleh misalnya temennya yang ada di tempat duduk membantu menjawab. Adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa, sedangkan konsumen orang yang menggunakan barang dan jasa. Gimana kelompok 2? Apakah sudah mengerti perbedaan antara konsumen dan konsumsi? Sudah. Apa? Coba jawabannya tadi dengerin nggak? Konsumen dan konsumsi. Apa bedanya? Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa, sedangkan konsumen orang yang menggunakan. Iya, benar. Tepuk tangan buat temennya nak. Kelompok 1 silahkan. Mewakili siapa? Boleh.
Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kegiatan ekonomi produksi. Kegiatan produksi, kegiatan menghasilkan barang dan jasa pelaku petani, pabrik, pengrajin, nelayan sebagai sebuah kegiatan yang dapat meningkatkan suatu ekonomi dengan cara membuat hasil produksi agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi. Produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam mencapai kemakmuran. Kemakmuran dapat tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Ciri-ciri kegiatan produksi antara lain adanya proses pembuatan menghasilkan barang atau jasa dan bisa meningkatkan nilai guna barang atau jasa. Ya, Itulah hasil diskusi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat temennya, nak. 3, silahkan perwakilannya. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan kegiatan ekonomi yang berjudul produsen. Kegiatan ekonomi produsen adalah orang yang menghasilkan barang atau jasa dan menyediakan lapangan pekerjaan. Biasanya ditunjuk pada orang, badan usaha, atau organisasi yang dapat diciptakan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan oleh konsumen. Peran memproduksikan barang yang jasa dari bahan baku menjadi produksi jasa yang siap dibuat, membuat, mengubah, dan meningkatkan nilai guna sebuah produk, memenuhi kebutuhan masyarakat, memberi pelayanan yang terbaik kepada konsumen, meningkatkan taraf hidup, memberikan penghasilan negara dan mengganti barang yang habis atau rusak. Tujuan memenuhi kebutuhan pasar dan menghasilkan keuntungan melalui penjualan produksi. Produsen menciptakan produk kemudian disalurkan oleh distributor ke pasar. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, boleh kelompok 1. Apa peran produsen? Produsen adalah memproduksi barang yang berasal dari bahan baku sampai barang dijual. Contohnya kain jadi baju. Ya, gimana kelompok 1? Paham? Ya. Itulah hasil dari diskusi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan, nak, semua. Ya, hal ini sudah selesai ya. Diskusi kita. Coba Ibu mau nanya dengan kalian. Tadi kegiatan ekonomi apa? Kelompok 2? Semua aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu konsumsi. Konsumsi yang menggunakan barang dan jasa. Siapa? Maksudnya dari itu konsumen yang menggunakan gitu. Terus produksi itu yang membuat barang dan jasa. Pelakunya siapa? Nah, produksi itu produsen. Contohnya ya petani tadi. Terus distribusi itu penyaluran barang dan jasa. Siapa pelakunya? Distributor. Ya.
Ngantuk, ada silahkan berdiri semua. Kita speaking ya. Nanti ikuti gerakan yang ada di depan. Putar-putar, tangan, tangan diputar-putar dengan bahu, tangan diputar-putar, lalu tut, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ayo belakang, nggak mau ibu, gerak semua. Putar-putar, tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar. Tepuk tangan semua. Gimana? Sudah nggak ngantuk lagi? Nah, di depan ini ada namanya apa nak? Teka-teki silang. Nah, nanti ibu bagikan soal refleksi. Silahkan kalian cari jawabannya ya. Dan jawabnya siapa cepat? Siapa yang bisa jawab? Boleh. Nomor 1, peranan petani dalam ekonomi. Coba. Gimana jawabannya? Betul. Betul. Beri tepuk tangan buat temennya. Itu menurun lagi. Menurun. Benar? Benar. Jadi pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa disebut konsumen. Apa bedanya konsumen sama konsumsi? Konsumsi kegiatan menggunakan barang dan sedangkan konsumen orang yang menggunakan barang dan jasa. Iya benar ya. 3, nomor 3. Saya Bu. Ya. Salah satu pelaku ekonomi yang menyalurkan barang dan jasa disebut pedagang. Contohnya pedagang apa? Dagang Baju, pedagang sayur, pedagang ikan, pedagang makanan dan lain-lain. Intinya pedagang yang jualan itu ya di pasar itu ya. Itu disebut pelaku ekonomi. Yang menyalurkan barang disebut distribusi. Oke, benar. Nomor 4. Boleh. Nomor 4. 4 itu berarti ini penurunan semua, ini nurun semua dulu baru nanti datar ya. 4. Benar? Benar ya. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Nomor 5. Boleh. Ini cowoknya harus aktif ini semua ini.
Nomor 5 itu faktor infrastruktur yang mempengaruhi aktivitas ekonomi. Yuk, turun lagi ya, turun. Ya, jalan. Bener. Misalnya, nak, kamu mau nomor 6 dulu. Siapa yang bisa nomor 6? Tadi kan menurun terus. Sekarang nomor ya. Nomor 6. Nomor 6 itu aktivitas menyalurkan barang dan jasa disebut. Ini mendatar ya. Iya bener, distribusi. Jadi 8 mendatar lagi. Ayo yang bisa nomor 8. Ya boleh. 8 itu ada berapa kolom itu? Berapa kolom? Oh banyak nak ini nak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya, sumber daya manusia sering disebut SDM. Selanjutnya nomor 10. Ya, boleh. Ya. Benar nomor 10? Benar. Nomor 9. Ya. 9 orang yang menyalurkan barang dan jasa. Ya, benar. Yang terakhir, menurun lagi ya. Soal terakhir. Siapa yang bisa? Yang menghasilkan barang dan jasa? 7 tangan. Oke. Ya, benar? Benar. Ya, berarti kalian sudah paham semua ya? Sudah. Gimana pelajaran untuk hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Gembira enggak? Gembira enggak? Gembira. Ya, berarti dengan cara refleksi ini kalian sudah memahami semua ya. Berarti materi hari ini tersampaikan dengan baik. Kasih W, kasih O, kasih W, wow gitu. Iya, jadi bentuk huruf ya. Ayo berdiri semua. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, tepuk tangan semuanya. Ya, materi kita udah selesai. Ya, minggu depan kita akan mempelajari tentang interaksi manusia. Ya, jadi kalian di rumah tugasnya kalian cari ringkasan. Sadaqallahul azim. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.